materi kita hari ini yaitu hak dan kewajiban yang akan dibawakan oleh Kakanda Mus'af. Adapun CV pemateri yaitu nama Mus'af, tempat tanggal lahir Semarang 13 Mei 1998. Organisasi staf bidang pendidikan dan pelatihan HMJ Pendidikan Sejarah periode 2018-2019. Kedua, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Hima Pendidikan Sejarah periode 2019-2020. Moto, jangan ada kata susah dalam menjalani hidup. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Kakanda Mus'af. Saya persilahkan, Kak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Pertama, didengar gini suaraku, Kak? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Iya, dengar Kak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Puji syukur kepada Tuhan dan salawat kepada Nabi. Artinya sebelum kita melangkah lebih jauh kemudian membahas apa yang menjadi materi kita hari ini. Pertama yang mungkin jadi titik tekannya teman-teman, saya di sini bukan sebagai untuk menggurui teman-teman di pada proses pendiskusian hari ini. Artinya kita sama-sama lah tuh berdiskusi. Karena yang membedakan kemudian kita itu kan kalau secara nalar itu enggak ada tolak ukur untuk yang membedakan kita. Cuman yang membedakan kita itu saya lebih duluan masuk di kampus daripada teman-teman tuh. Itu mungkin. Dan di sini teman-teman enggak ada jadi dipaksa kah? Sama kakak-kakak himpunannya. Tidak jika. Tidak ada Ji. Paksa Ji. Tidak, Cika. Kalau ada yang mau keluar memang Mi. Jangan sampai proses hari ini itu karena terpaksa gitu. Dan sampai seperti itu. Jadi Ji semua ini artinya anda ada Ji kemudian yang kayak terpaksa untuk masuk tuh. Tidak ada Kak. Oke. Sebenarnya tuh artinya saya pribadi tidak terlalu srek kalau kemudian pertemuan kayak seperti ini karena lebih bagusnya kita bertatap langsung tuh, cuman ya kondisi yang kemudian memaksakan kita untuk berdiskusi jarak jauh seperti ini. Kan artinya kalau kita ketemu nanti tetap saja langsung kita cerita tuh persoalan ini. Dan kenapa saya masih menyebut teman-teman di 2020, kupikir sudah ada beberapa yang tahu itu persoalan bagaimana kita di sejarah tuh, gitu. Jadi masuk misalnya di materi hari ini itu hak dan kewajiban. Ini kalau berbicara persoalan teorinya sebenarnya gampang Ji. Artinya banyak banyak kemudian cara untuk mengetahui hal ini. Cuman yang jadi esensinya itu bagaimana kemudian kita sadar akan hal itu. Persoalan hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ini kalau dari saya mungkin perlu ditanya dicatat teman-teman. Itu kalau persoalan hak itu hak kita sebagai mahasiswa itu pertama sebenarnya yang bagus itu itu persoalan kewajiban. Jadi kalau yang saya ketahui persoalan kewajibannya kita sebagai mahasiswa itu itu membayar UKT itu mentok pada itu tuh kalau saya. Artinya sempat ada teman-teman nanti yang lebih tahu persoalan ini, kita diskusi lah lebih lanjut. Artinya kalau saya itu kewajibannya kita sebagai mahasiswa itu kita membayar UKT. Kan dulu sistemnya SPP, sekarang UKT.
Nah, apa-apa yang kemudian menjadi haknya kita sebagai diri. Kalau bisa. Kenapa? Siapa yang bicara tadi? Terlalu cepat kah? Cara aku bicara enggak, Ji? Enggak jika. Enggak, Ji. Ya. Nah, kalau Lanjut. berbicara persoalan hak tuh, itu apa-apa yang kemudian sebenarnya yang menjadi milik kita. Setelah kita memenuhi kewajiban, secara otomatis kita berhak untuk mendapatkan apa-apa yang kemudian menjadi hak kita tuh. Misal memperoleh pembelajaran yang bermutu tuh, pembelajaran, memperoleh fasilitas. Cuman yang terjadi untuk kondisi hari ini tuh menurut saya agak kurang perihal fasilitas, apalagi teman-teman itu kemudian di kampung tuh, enggak kemudian di kampus memanfaatkan fasilitas itu sendiri. Tapi kan ini teman-teman sudah belajar identitas mahasiswa tuh juga. Kemarin tuh identitas mahasiswa. Jadi kalau mau juga mengetahui sejauh mana apa yang kemudian kita tidak dapat, itu sebenarnya ada kajiannya lebih lanjut nanti itu. Karena dulu kalau saya pribadi dulu sering dapat itu dia di persoalan UKT itu kajian UKT. Jadi nanti ke depan tuh harapan saya minta juga kajian persoalan UKT itu di himpunan. Nah, karena di situ kemudian banyak yang dapat kita temui. Begini saya gambarkan sedikit saja, karena dalam penghitungan UKT itu tuh dia ada namanya biaya langsung sama tidak langsung. Itu apa yang kemudian dibiayai. Misal pertama yang kayak gaji dosen, penunjang tuh itu sarana dan prasarana yang kumaksud tadi, dia terhitung di situ. Artinya itu yang kemudian menjadi hak kita. Makanya yang booming hari ini tuh perihal subsidi UKT, karena itunya. Artinya apa-apa yang kemudian kita biayai sebelumnya kalau di persoalan luring dan daring itu berbeda. Makanya lahirlah ini keresahannya teman-teman. Cuman lagi-lagi itu pihak di atas enggak pernah bakal memindahkan persoalan itu. Artinya di situ jika kalau mau lebih dalam melihat persoalan apa yang menjadi haknya teman-teman, itu dia masuk nanti di kajian UKT tersebut. Nah, nanti kedepannya minta persoalan itu di himpunan. Dalam persoalan apa yang menjadi haknya kita. Karena di situ jika kemudian kita dapat setidaknya membayangkan tuh, mendapat gambaran apa yang kemudian menjadi hak-haknya kita. Karena aku pikir teman-teman pasti awam lah persoalan itu. Karena memang akhir-akhir ini beberapa periode ini itu kemudian itu kajian UKT itu sangat kurang. Padahal itu menurut saya itu perlu agar kemudian kita memang paham. Tapi istilahnya kita bertahap lah tuh. Artinya di sini saya gambarkan dulu secara umumnya, nanti ke depan itu nanti pendiskusiannya tuh persoalan UKT. Minta saja diwadahi sama kakak-kakaknya himpunan, pasti diwadahi gitu. Karena apalagi banyak senior-senior yang handal dalam ranah itu. Nah, kalau peranan kita di masyarakat tuh, artinya kupikir teman-teman sudah persoalan identitas mahasiswa, di mana kemudian peranan kita dalam masyarakat itu artinya kita sebagai penghubung gitu. Ini kalau dalam seandainya bisa digambarkan itu dalam namanya strata itu kita di bagian ke tengah, artinya masyarakat
mahasiswa baru pemerintah. Artinya kita memang sebagai penghubung tuh. Sebenarnya kalau persoalan itu banyak teman-teman, maksudnya orang-orang di masyarakat yang bisa, cuman kita lebih kepada ranah teknis dan sistematis. Karena mahasiswa yang kemudian sering mengkaji persoalan itu. Cuman tidak mesti kita pungkiri juga kalau ada di kalangan masyarakat yang bisa seperti itu. Dan kupikir teman-teman sudah jauh membahas persoalan peran mahasiswa dua kali kayaknya, karena seingat saya pernah juga 1 kali di depan perpus tuh persoalan itu. Jadi mungkin saya itu Bu moderator persoalan ini. Kalau ada pertanyaannya lemparkan ke teman-teman tuh. Artinya kalau pada ranah hak dan kewajiban nanti seperti itu. Terima kasih. Silahkan bertanya. Kalau misalnya Anda mendukung jaringan untuk mengaktifkan audionya, silahkan ketik saja via chat. Nanti disampaikan ke Kakanda pemateri. Kedengaran suaraku? Ya, silahkan deh yang mau bertanya. Apa itu, Kak? Langsung Baik. Langsung deh, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Biar berjalan ke diskusi juga. Iya, jangan ragu-ragu tuh. Kalau ada yang kurang menurutnya, ada yang mau tambahkan, kan sebelum kajian ini pasti ditanya gitu, teman-teman, persoalan bakalan kajian kini, persoalan ada kewajiban. Pasti ada teman-teman yang mencari. Ada pertanyaan di kolom komentar. Oh. Ada Kak. Pertanyaan dari Muhammad Syah Al-Ghifari Kak. Kak, kalau menjaga fasilitas di kampus itu termasuk kewajiban mahasiswa atau tidak? Itu Kak pertanyaannya. Kedengaran suaraku Kak? Oke, ada apa? Bagus pertanyaan. Saya dengar persoalan apa? Menjaga fasilitas. Iya Kak. Nah itu maksudnya begini. Kan tadi saya sampaikan itu pertama persoalan kewajiban tuh. Nah itu menurut saya tuh di situ saya mentok. Pun pada persoalan menjaga fasilitas kampus itu tergantung dari teman-teman. Nah, artinya kalau kita memandang kan ada saja itu pada persoalan fasilitas tuh itu menjadi agak kurang strict bagi teman-teman di mahasiswa itu sendiri. Dan kenapa saya mengambil saja persoalan membayar UKT itu yang menjadi kewajiban, karena itu tadi, karena biasa kemudian itu cara kemudian untuk mendapat fasilitas itu dengan merusak fasilitas. Itu sering terjadi di Parantambung. Ini bukan kemudian menjas teman-teman di Parantambung bahwasanya seperti itu, tapi itu salah satu metodenya yang di sana untuk bagaimana kemudian memperbarui. Nah itu disetting kemudian sedemikian rupa persoalan ricunya, nah nanti diperbaiki lagi. Nah di situ Makanya aku pikir
Aku bilang tadi itu tergantung teman-teman. Apakah bagaimana kemudian itu menganggap suatu kewajiban? Bisa mematuhi aturan yang ditetapkan di UNM itu sendiri, itu juga kalau menurut teman-teman itu merupakan kewajiban, tidak jadi soal. Makanya aku bilang kalau saya pribadi di situ, saya lebih mengarah ke pembayaran UKT itu saja. Mungkin kalau ada di pikiran teman-teman menganggap itu suatu kewajiban, tidak jadi persoalan. Itu persoalan mematuhi kewajiban tuh, mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan, yang kayak misal contoh berlembaga harus IPK-nya 3,00, yang kayak begituan semua. Ini kalau itu kemudian merupakan dianggap kewajiban, ya dari teman-teman gitu. Saya pribadi itu mentok di pembayaran UKT itu. Nah itu juga mungkin moderator kalau dari saya. Silakan dek yang mau bertanya lagi. Jangan sungkan untuk bertanya. Oke, bagaimana nih teman-teman? Masa tidak ada berarti biar menyampaikan argumen, tidak jadi soal. Ini tidak ditutup di ruang itu teman-teman yang mau menyampaikan argumennya tuh. Apa yang diketahui? Saya Kak. Silakan. Ayo. Kan begini Kak, ketika dilihat dari pengertian hak itu, hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita. Kemudian hak kita juga Ketik nih saja dek kalau misalnya nih dibatasi oleh hak orang lain. Maksudnya kayak sih oleh hak orang lain begitu. Tidak ku dengar lagi. itu. Ulang beda. Putus-putus. Coba ketik begini Kak. Didengar je suaraku. Putus-putus tidak. Coba ketik. Bilang pak kau didengar suaraku baru kentar suaramu. Coba ulang. Coba ulang pertanyaannya dek. Aku ketik saja Mipan. Iya. Begini Kak, kan ketika kalau dilihat dari pengertian hak itu, hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita, dan hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Pertanyaanku itu Kak, kenapa bisa dikatakan hak kita dibatasi oleh hak orang lain? Begitu Kak. Jelas sih Kak. Kenapa hak kita dibatasi persoalan hak orang lain? Iya Kak. Begini, kamu dengan orang lain sama tidak? Kenapa Kak? Artinya ada saja hak yang kemudian sama gitu, sama hak tak sama orang lain.
Artinya pertama kayak apa? Itu di dalam pemenuhan kewajibannya juga yang berbeda tuh. Kenapa beda dibatasi haknya sama orang lain tuh? Misal begini Ji, contohnya. Hak dalam sebuah forum biasa itu dia kan contoh sederhananya begini. Saya punya hak untuk merokok, tapi Anda bisa juga mengganggu haknya kebebasannya teman-teman yang lain. Artinya haknya kemudian juga dia untuk tidak ingin menghisap rokok itu sendiri, asapnya tuh. Begitu di persoalan sederhananya. Artinya kita dengan orang lain itu jelas perbedaannya antara kita dan dia tuh. Makanya itu jangan kemudian mengganggu juga haknya orang lain. Tapi itu kalau pengertian itu kan pikir tadi kayak aku bilang di awal, artinya banyak di pengertiannya. Dan ini kayaknya salah satu pengertian yang didapat pasti di Google tuh. Begitu. Pastinya sederhana Ji pada persoalan hak yang berbeda dengan kita. Karena itu kalau saya pribadi itu bisa berbasis kebutuhan juga. Artinya kemudian jangan memaksakan kehendak juga. Karena tidak mungkin juga semua orang disamaratakan. Oke, itu Ji dari saya. Kalau saya itu sebenarnya teman-teman di sini yang sekarang di Makassar, teman-teman ikuti juga perkembangan persoalan ada aksi kemarin. Itu yang dituntut sekarang. Karena pada persoalan itu banyak yang kemudian kita tidak peroleh. Makanya kita tuntut pertama transparansi unit course. Unit course-nya tuh punya apa-apa yang dibiayai, apa-apa yang menjadi sebenarnya mesti kita dapat tapi tidak kita dapatkan di kuliah daring ini. Dan transparansi anggaran COVID, karena kan periode lalu itu bahasanya pimpinan itu berbicara pada itu. Dia katanya dilarikan ke COVID, tapi sampai saat ini tidak ada kemudian artinya penjelasan mengenai hal itu. Artinya kalau berbicara teman-teman masih membicarakan persoalan langka, nah di sini kita sudah melangkah. Ini yang bisa kemudian bisa kita ambil tuh. Kita coba kemudian untuk memperoleh haknya kita ya persoalan tersebut. Karena itu tidak kemudian tidak dapat fasilitas. Dan 2 semester mini daring baru masih full bayar UKT. Itu kalau dari saya. Artinya itu langkah-langkah yang kemudian bisa kita ambil. Karena kalau kita berbicara tentang diam, pasrah, aku pikir itu bukan langkah. Itu apa namanya? Ya itu pasrah, stagnan, mengeluh to'ji. Artinya itu sementara jadi diperjuangkan tuh. Mungkin teman-teman bisa minimal berdoa tuh semoga berhasil ini tuntutannya di aliansi sekarang. Itu jadi kalau dari saya persoalan langkah yang bisa kita ambil. Karena memang sedari dulunya langkah-langkah yang kita ambil ini begini terus. Jangan bilang kalau perkuliahan luring itu fasilitas kita full dapat. Tidak. Kita tetap melakukan riakan dulu. Sudah melakukan riakan, baru perbaiki WC, adakan CCTV, lampu taman, AC ditambah, kursi. Itu sebenarnya sudah semua pergi riakan kalau saya melihat ya.
Cuma itu. Cara kasar bisa katakan gamblang tuh ya itu penyalahgunaan itu. Artinya apa yang kemudian kita biayai dalam UKT itu sendiri, BKT-nya tuh ditambah lagi BPPN. Cuma itu aku bilang tadi, kalau kajian lebih lanjutnya minta sama teman-teman di himpunan biar lebih sistematis persoalan itu. Banyak yang nanti teman-teman ketahui persoalan apa yang menjadi haknya kalau kemudian sudah mengkaji perihal UKT. Dan di dalam itu tadi yang aku bilang, dia langsung, dia tidak langsung. Begitu Ji kalau langkah deh. Oke, selesai Kak. Saya kembalikan di moderator. Iya Kak, ini ada pertanyaan dari kawan Ahyar. Bagaimana kira-kira jika kewajiban yang kita lakukan tidak sesuai dengan hak yang kita terima, misalnya saja UKT. Terus ada juga dari Isni Sri Rahmani, contoh hak mahasiswa selain UKT tadi Kak. Saya tidak pernah bilang UKT itu persoalan hak. UKT pertama itu merupakan kewajiban. Apa tadi pertanyaan pertama? Bagaimana kira-kira jika kewajiban yang kita lakukan tidak sesuai dengan hak yang kita terima? Misalnya saja UKT. Oh iya. Oke. Apa? Artinya kita sudah memenuhi kewajiban. Tapi hak-hak yang kemudian kita dapat itu menurutnya teman-teman tidak sesuai. Pertama mungkin langkah pertamanya kaji dulu. Ada kan yang dilakukan ini sekarang pengkajiannya persoalan hak. Cuman kan saya belum sampai di perincinya karena belum kita jelaskan persoalan di UKT itu sendiri tuh. Kayak gue bilang tadi, artinya ini pertanyaan sama Ji. Sama-sama di semua tadi substansinya itu persoalan kewajiban. Nah kalau tidak terpenuhi itu tadi, kalau teman-teman sekarang mempertanyakan, kita di sini sudah mengambil langkah melakukan hal tersebut tuh. Nah kalau yang kedua tadi hak selain UKT, saya tidak pernah. Pertama saya UKT itu bukan hak, itu kewajiban untuk kita dapat menjalani setiap semesternya. Itu kewajiban kita yang mesti kita penuhi kalau mau kuliah. Itu di saya Bu moderator. Oke, bagaimana Ahyar dari jawaban Kakanda pemateri? Masih ada yang kurang jelas atau bagaimana? Saya Kak mau bertanya Kak. Ya silakan Akbar Mustari. Begini Akbar, Kak. Ya Kak. Ya silakan deh, silakan. Begini Kak, kan kita sebagai maba kan tidak pernah menikmati yang namanya fasilitas kampus. Nah, apakah yang kita dapatkan dalam kampus sama dengan yang didapatkan oleh teman-teman kita di jurusan lain? Apakah tidak ada perbedaan gitu Kak? Ulang Bede. Ulang. Kan kita sebagai mahasiswa baru Kak, belum pernah merasakan yang namanya fasilitas kampus karena kita daring dari semester 1. Apakah fasilitas yang kita dapatkan di suatu kelas sama dengan fasilitas yang didapatkan oleh teman-teman kita di jurusan lain Kak? Maksudnya apakah tidak ada perbedaan Kak? Saya boleh bilang pertama kasihan tuh teman-teman yang mengalami saya turut prihatin lah tuh. Ini kepada teman-teman yang tidak kemudian dapat menikmatinya. Karena kalau persoalan hak dengan teman-teman kalian di jurusan lain itu berbeda deh. Karena begini persoalan tapi itu ribut sekali. Coba mute dulu deh. Mute dulu. Artinya kalau hanya persoalannya dengan jurusan lain itu berbeda ya. Makanya idealnya itu UKT prodi yang tentukan apa yang kemudian kita biayai. Karena beda-beda gitu dengan jurusan lain.
berbeda kalau persoalan fasilitasnya. Pertama misal kita ambil contoh teknik. Mereka pakai lab prakteknya. Dia kayak alat-alat dalam. Kita kan kalau sebenarnya kita juga punya lab, tapi apa ya? Labnya di sejarah itu masuk tuh kayak kan ada juga kepala lab tuh Pak Amirullah, ada kepala labnya. Cuman labnya itu berbeda sama teman-teman tak yang di sana. Beda deh, karena berbeda kebutuhan setiap prodinya. Itu Ji, kalau dari saya yang ku tahu tuh. Ada tahu juga dari teman-teman di himpunan tuh, kakak-kakaknya. Nggak ditutupi ruang di sini berdiskusi tuh. Nah, kalau saya pertanyaan itu beda karena setiap prodinya berbeda kebutuhannya. Nah, cuman lucunya kalau kan sudah beberapa periode ini melakukan mempertanyakan persoalan itu sering disamaratakan. Padahal pertama kita tidak pernah magang. Sampai kalau divisi sendiri itu persoalan magang kita tidak pernah, tapi teman-teman yang lain itu melakukan hal itu. Itu Ji mungkin kalau dari saya, Bu Moderator. Iya, Kak. Bagaimana Akbar? Masih ada yang kurang jelas? Jadi fasilitas yang kita dapatkan tergantung dari pembayaran UKT yang kita bayar, Kak. Makanya aku bilang idealnya begitu, tapi kalau pertanyaannya seperti itu tergantung UKT yang kita bayar. Bagaimana kalau beda UKT-nya teman-teman? Begitu gitu pertanyaan kembalinya. Artinya kalau ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Nah, itu simpan saja itu pertanyaan tuh. Artinya kalau mau lebih lanjutnya itu kaji persoalan UKT itu sendiri, karena di situ lebih terperinci bisa dapat gambaran tuh apa yang menjadi hak. Nah, kalau persoalan itu fasilitas kan di situ juga ada nanti kalau dalam UKT itu ada rumusan-rumusannya. Cuma saya tidak bisa jelaskan secara terperinci karena teman-teman juga step by step nantinya mengetahui persoalan itu. Kita cukup saya dulu pada samperan kulitnya, nanti lebih dalamnya itu tadi dari awal saya bilang. Nah, persoalan kaji itu UKT. Ingat itu, minta nanti di kakak-kakaknya himpunan. Itu Bu Moderator. Iya, Kak. Oke, apa masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu Moderator bisa. Saya Bu Moderator. Ya, silahkan. Ya baik. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, jadi berbicara mengenai hak dan kewajiban mahasiswa seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah menjalankan kewajiban tersebut. Nah, seperti yang dari tadi kita bahas mengenai contoh hak dan kewajiban itu, kita hanya mentok saja dengan UKT. Hak mahasiswa itu adalah kewajiban mahasiswa adalah membayar UKT dan mendapatkan fasilitas yang seharusnya. Sedangkan hak dari mahasiswa itu lebih daripada itu, contohnya mendapatkan pengajaran sebaik-baiknya. Salah satu contohnya juga mendapatkan bimbingan dari dosen dan juga ikut serta dalam kegiatan organisasi. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, Kak, kan hak kewajiban mahasiswa itu ikut serta dalam kegiatan organisasi, itu masuk dalam hak mahasiswa. Nah, sedangkan di situasi sekarang ini banyak kemudian dosen yang melarang mahasiswanya untuk ikut dalam kegiatan organisasi. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Artinya kan kita dibatasi hak Kak. Mungkin itu Kak, saya kembalikan ke moderator. Oke. Saya langsung saja artinya ini pertanyaannya terjadi kemudian pembatasan yang dilakukan oleh pihak birokrasi. Tuh. Saya juga sering alami
Saya sering alami hal ini di maba bulan ini. Bahkan kami dulu pas masuk itu, bahkan kami dibuatkan surat edaran. Di 2017 itu ada surat edaran persoalan pelarangan itu. Nah, cuman langkah yang kemudian kita ambil di sini itu pertama mau dan berani. Nah, di situ Ji. Saya kalau teman-teman sekedar informasi, saya bidik misi. Dan sampai saat ini ya saya dapat setiap semesternya. Saya ikut aksi, saya berorganisasi jelas. Di situ di persoalan keberanian Ji. Dan saya biasa kadang berpikir tuh persoalan begini, saya pribadi berpikirnya itu positif. Artinya apa yang kemudian dilakukan birokrasi atau dosen-dosen kita, khususnya di sejarah, itu merupakan juga tahapan kaderisasi. Saya biasa berpikir begitu. Artinya kemudian di pihak di sana ini mungkin ukur sejauh mana kita berani mengambil langkah kan? Ini kalau mau teman-teman berorganisasi, kalau mau tidak ada celahnya, imbangi juga dengan akademik. Makanya adalah nanti gaji ke depan juga persoalan manajemen waktunya. Bagaimana kita memanage itu? Kan itu kalau boleh di situ juga kalau persoalan langkah yang mau diambil tuh kalau saya pribadi itu pertama mau dulu baru berani. Nah, itu juga yang diajarkan di sejarah. Makanya sampai sejauh ini ya masih bisa dikatakan orang-orang berorganisasi lah sedikit-sedikit. Jadi dari saya artinya persoalan kemauan dulu dan berani bertanggung jawab. Karena kan itu tersering memang terjadi pembatasan-pembatasan begitu. Nggak tahu juga saya apa yang menjadi ketakutannya di sana. Mungkinkah yang di sana takut untuk nanti orang-orang yang di organisasi itu yang kemudian lahir untuk mengganggu kepentingannya. Itu mungkin toh. Cuman kan nggak tahu jelas, dia tahu atau. Tapi itu kalau memang itu menjadi hak, ya salah satunya ya, hanya dengan satu kata, lawan tuh. Itu dari saya. Bisa tambah sedikit Kak? Ya silakan. Ya, baik, jadi kan tadi kita tanyakan langkah-langkahnya dan langkah-langkah yang disebutkan itu tadi, itu kita harus berani Kak toh. Dan kemudian pertanyaan saya, apa kemudian yang harus jadi pegangannya teman-teman supaya bisa berani melawan pembatasan hak tersebut, karena seperti yang kita tahu bahwa kayak maba Kak toh pasti masih takut-takut begitu lawan jika kemudian haknya dibatasi pasti masih takut-takut jika untuk melawan. Jadi apa yang harus menjadi pegangannya teman-teman? Itu saya Kak, saya kembalikan. Ya kan itu enggak bisa juga kita samakan antara pas saya maba dan pas kalian maba tuh punya beda karakter. Ini kan kalau berbicara tentang dari saya tuh artinya itu saya tadi gambaran. Saya memang mau dan berani dan pegangan saya jelas. Teman-teman tahu di undang-undang. Baca-baca itu pasal apa? Pasal 28E ayat 3 kalau enggak salah. Cari setelah ini tuh. Bagaimana kemudian berkumpul di muka umum. Artinya ini undang-undang yang indahkan di persoalan itu organisasi. Undang-undang ini apa yang menjadi anunya kita di Indonesia, undang-undang dasar. Cuma dipayungi di situ, tapi kenapa justru kita takut begitu? Begitu sih kan kita kalau kita batasi pada wilayah karakter mungkin kita berbeda, tapi ya kalau menyampaikan gambaran ya itu saya. Dari saya pribadi itu pegangan kuat saya kemarin. Saya dilindungi oleh undang-undang. Mau berorganisasi. Kenapa saya takut?
Dan sampai saat ini alhamdulillah masih jalan-jalan saja, fine. Dan pun persoalan kuliah saya sebenarnya sekedar informasi juga, tinggal KKN sama skripsi, tapi ya artinya kalau mau melihat pribadinya orang juga tuh, di situ sebenarnya pegangan kuat saya satu juga aku pegang kemarin itu di pasal 28 ayat 3. Kenapa gak bisa kemudian berani tuh untuk bukan mengikut sih, ikut di kakak-kakakku di himpunan tuh. Iya, maksudku kenapa Ki? Tapi sejauh ini ada teman-teman yang sudah dilarang berorganisasi. Sudah ada yang dilarang. Halo, didengar Jika? Dengar Jika. Dengar Kak. Nah, jadi sudah ada yang dilarang. Aduh. Ya intinya Ada itu beberapa kalau yang dilarang berorganisasi. sudah ada di. Iya Kak, banyak malahan. Kan itu biasa alibinya dosen-dosen larang berorganisasi karena persoalan akademik. Tapi ini seimbang tuh. Kalau persoalan akademik itu teman-teman sebenarnya kan bukan jadi siswa tuh, kan siswa yang kemudian diatur, maksudnya harus masuk begini harus. Untuk teman-teman mau malas terserah bebas media, maksud mau hadir gak tidak tapi tanggung konsekuensi sendiri. Begitu sebenarnya kalau cara berpikir di kalau mahasiswa, bukan mahasiswa tuh. Jangan itu masuk kuat sekali itu menurutku. Di pasal 28 ayat 3 kalau tidak salah ingat tuh. Karena itu jadi dulu saya peganganku kenapa Kak. Nah jelas-jelas dulu Pak bidik misi itu jelas ya dilarang sekali bidik misi dulu. Kedua buat ada kita dulu di 2017 itu ada surat edaran persoalan pelarangan itu. Tapi pertanyaannya berani tidak teman-teman? Di situ di titiknya. Kalau berani gitu enggak gitu. Jelas gitu. Dan kalau ada lagi tendensi ya ada kakakmu di himpunan temani. Dikawal jago itu. Begitu juga. Itu kekuatan kedua juga kemarin sana. Ada jika kakakku juga. Tapi sejauh ini enggak ada kemudian apa pertama beasiswa saya enggak pernah dicabut dan nilai aman-aman saja dari saya enggak persoalan pegangan tuh. Halo? Didengar Jika? Iya Kak. Oke. Itu kalau dari saya. Iya Kak, terima kasih jawabannya Kak. Apakah masih ada yang ingin Sama-sama, bertanya? Ayo Kak. Silahkan. Ini Kak, kan waktu kita masih maba, kita maba ini tuh Kak, kan itu waktu mau bayar UKT kan bisa sangga UKT ya. Tapi di situ kayak ada tendensi langsung Kak dari pihak sana bahwa yang menyangka UKT itu hanya orang-orang yang salah dan salah kasih masuk data Kak. Misalnya kan dia yang penghasilannya orang tuanya 1 juta tapi dia kasih masuk 10 juta. Bukan begitu Kak begitu intinya tuh Kak kayak ngetendensi langsung mati dari pihak sana bahwa yang salah datanya bisa
bayar yang bisa sanggah UKT. Nah, bukankah itu justru melanggar hak kita untuk bersuara, Kak, kalau kita mau sanggah itu UKT. Jadi bagaimana tanggapan Kak? Persoalan itu saya sering juga lihat beberapa orang yang begitu, cuman menjadi titik di situ juga biasa itu banyak, kemudian teman-teman bersyukur bisa masuk UNM, lalu bersyukur juga itu tanya ada dipalsukan ya. Sebenarnya itu persoalan pelanggaran UKT formalitas sih, tidak mungkin ada yang berani langsung di situ lagi masih mabuk nggak tahu buat apa. Jadi ke depan setelah kalau tanggapan tuh saya itu ya dua menit dulu. Siapa ini yang lagi di sini? Hujan mungkin Pak. Hujan. Oke. Tapi mungkin ada ini. Bagaimana tadi Kak sudah selesai? Iya, begitu sih. Kan biasa juga teman-teman sendiri yang kemudian justru kayak berpikir bisa masuk jadi meninggalkan cara pertama. Kan saya punya teman juga kemarin tuh dalam mandiri, dia justru kasih naik itu namanya bisa masuk di ini. Biasa pikirannya juga seperti keberhasilan seperti ini. Kan justru biasa itu tanggapan itu persoalan itu ya dari lagi pada dirinya mereka sendiri ini memang bakalan cenderung kalian ini dia sendiri banyak sekali kan banyak itu nanti diskusinya yang ada di kata-kata kalian ini jadi kita tanggapan juga karena banyak teman-teman sendiri yang berpikir untuk masuk ini. Bagaimana tadi yang bertanya ini Kak, ada pertanyaan dari Herunisa Asif. Apakah ada jaminan pemberian vaksin untuk mahasiswa? Jaminan apa? Pemberian vaksin untuk mahasiswa. Pemberian vaksin. Karena sekarang lagi marak-maraknya vaksin. Pemberian vaksin. Apakah ada jaminan pemberian vaksin? Saya nggak bisa bicara persoalan ini. Saya nggak bisa bicara, nggak tahu. Saya nggak terlalu up to date persoalan vaksin. Kalau saya pribadi nggak tahu juga. Tapi ini bisa menjadi anunya saya tuh. Artinya nanti saya cari tahu persoalan ini. Bahannya juga teman-teman untuk mencari ini persoalan vaksin. Apakah ada jaminan untuk mahasiswa? Saya tidak bisa jawab persoalan ini, Dek, karena itu tadi tidak up to date juga persoalan ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Ini Kak, ada pertanyaan dari kawan Ahyar. Apa saja larangan selama menjadi mahasiswa dan sanksi apa yang diberikan apabila terjadi pelanggaran? Larangan. Larangan menjadi mahasiswa dan apa saja yang menjadi sanksinya? Iya Kak, larangan selama menjadi mahasiswa dan sanksi apa yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran? Aduh, berarti teman-teman enggak dapat enggak dapat apa namanya buku panduan. Kayaknya enggak ada memang Kak buku panduan untuk 2020. 2019 juga kayaknya enggak dapat. Dia apa? Kalau persoalan itu larangannya larangan yang secara tertulis itu biasa yang kayak persoalan pencemaran nama baik, minum-minum di kampus, dan itu tadi juga kayaknya kalau nggak salah ingat masuk juga tadi yang persoalan fasilitas kayaknya. Perusahaan fasilitas itu biasa larangan-larangannya, dan sanksinya yang kemudian didapat itu apa, maksimal drop out-nya diselesaikan ke 2 minimalnya itu biasa skorsing mata kuliah yang apa dierorkan, diskorsing tidak masuk 2 minggu, 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Begitu. Kalau larangannya secara penyampaian langsung itu biasa gitu yang tadi kita bahas, dilarang berorganisasi. Ya kalau sanksinya biasa kalau teman-teman tidak kuat pada ranah analisis itu bisa saja teman-teman di error, tapi itu pegangan kita kuat loh. Artinya itu analisis yang mendasar kita, artinya kita kemudian dipayungi oleh undang-undang. Kok takut? Dan saya pribadi pernah jadi error kan persoalan berorganisasi. Itu Bu Moderator. Ya, bagaimana Ahyar? Ada yang perlu ditanggapi dari jawaban Kakanda pemateri? Artinya pertemuan kita kali ini jangan batasi sampai di sini juga. Kalau nanti kita berjodoh ketemu di perkuliahan nanti, nah, kalau lihat saya silahkan sapa saya, bertanya tuh persoalan ini. Maksudnya masih disimpan-simpan, kalau masih ragu, jangan juga batasi sampai di sini. Dan apa? Chat saya juga misal begitu tuh. Kalau teman-teman dan mungkin teman-teman di 2020 yang sudah save nomor saya kemarin itu, HP saya hilang, sudah informasi jadi tidak pernah mengaktif itu nomor. Dan sampai pernah macet tuh, jadi ke nomorku tidak aktif itu, hilang HP-ku. Lanjut Bu Moderator. Ya Kak, Pak masih ada yang ingin bertanya? Kawan-kawan dari 2020. Menyampaikan argumen juga bisa. Ini Ya. kalau yang tadi ku bilang, kalau ada di pikiran itu, jangan cuma bertanya. Kalau ada yang mau menyampaikan, tidak dibatasi juga. Silakan. Silakan Dok, kalau ada yang mau menyampaikan pendapat. Capek nih Kapang.
bilang saja deh kalau sudah mulai anu, kan tadi sih gue bilang kalau mau keluar nggak ada jadi dibatasi persoalan kalau nama Reko kakak kamu ndak gitu. Kalau mau keluar silahkan, nggak jadi soal. Ada juga larangan. Nggak ku errorkan jago juga. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanggapi atau masih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin berargumen tentang materi kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban? Mana itu moderator? Nggak ada kayaknya nih. Baiklah. Iya Kak. Tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Mau istirahat kapan?